Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Reta Pramesti. Kali ini Reta mau jelasin tentang cara-cara cepat penalaran umum part 2. Jadi, buat kamu yang belum nonton, part satunya untuk penalaran umum silahkan tonton ya. Hai, jangan lupa berdoa dulu ya sebelum kita masuk ke soalnya. Pertanyaan yang pertama, pernyataan yang paling tepat mengenai teks tersebut adalah, nah kita udah baca soal, kita lihat opsi dulu ya, karena biar kita bisa lebih cepat juga gitu, cari jawabannya. Nah, yang A, ide pokok, yang B, gagasan penjelas tidak padu, ide pokok, gagasan penjelas tidak padu. Nah, berarti ini ada hubungannya dengan ide pokok dan gagasan penjelas. Kita harus tahu bahwa ide pokok itu adalah suatu topik yang dibicarakan gitu di suatu paragrafnya. Sedangkan kalau gagasan penjelas itu adalah penjelas dari gagasan utamanya. Nah, kalau misalnya dibaca nih, yang paragraf 1. Kalimat 1 ya, keberadaan burung cendrawasih di Provinsi Papua kini sudah terancam punah. Oke, dapat ya intinya. Keberadaan cendrawasih terancam punah. Hal itu terjadi karena maraknya perburuan hewan. Nah, ini berarti sebabnya. Langsung aja gitu, ketika udah tahu poinnya langsung lanjutin. Mahkota tersebut biasa digunakan untuk penyambutan tamu negara. Penjelasan dari yang sebelumnya. Padahal, hingga kini, tak sedikit yang masih belum memahami status populasi burung cendrawasih. Masih penjelas ya. Padahal telah ada pernyataan dari orang nomor 1 di Papua untuk tidak lagi menggunakan mahkota. Oke, berarti ini kayak ada suatu permasalahan di mahkotanya. Lanjut, Ketua Forum FPPNG ini menilai pernyataan tersebut belum bisa dijabarkan secara baik di lapangan. Penilaian tersebut bukan tanpa alasan. Dalam Festival Destika lalu di Kalkote, Kampung Harapan Penjemputan, termasuk perayaan HUT TNI. Nah, kalau misalnya dibaca dengan seksama, itu ada suatu hal yang dibicarakan itu berbeda gitu. Yang pertama ini fokusnya ke keberadaan cendrawasih yang punah karena mahkotanya dipakai gitu kan, dipakai untuk penyambutan tamu negara gitu. Sedangkan yang kedua ini pernyataan dari ketua FPPNG gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya lihat di jawaban yang paling tepat itu yang A. Karena kalau misalnya baca di paragraf 2, ini tuh gagasan utama dan gagasan penjelasnya udah jelas gitu. Kayak udah tepat. Kayak ini, Freddy mengatakan bahwa pernyataan gubernur semestinya disambut oleh semua pihak untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih yang bisa ditemui 2-3 ekor. Oke. Tetapi sekarang seekor pun belum bisa tentu ditemui. Nah, ini jadi kayak ada suatu masalah terhadap kelestarian cendrawasihnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A ya. Karena punya dua ide pokok yang berbeda. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Simpulan manakah yang paling tepat untuk teks tersebut? Ini beda ya, teksnya sama yang tadi. Simpulan perlu dipahami bahwa yang menyimpulkan keseluruhan paragraf gitu. Simpulan namanya juga, menyimpulkan ya. Jadi ini ada 2 paragraf. Cari opsi yang nggak hanya nyimpulin satu paragraf aja. Oke? Nah, kita langsung aja ke opsinya. Pendapatan per kapita Brunei Darussalam merupakan yang paling tinggi di antara negara-negara ASEAN. Nah, coba kita cari yang tentang Brunei Darussalam. Nih, di sisi ekstrim yang tinggi adalah Brunei Darussalam dengan pendapatan per kapita segini. Berarti ini hanya ada di paragraf 1, berarti enggak ya. Yang B, peringkat pendapatan di antara negara ASEAN secara praktis tidak berubah sejak pertengahan 1970. Cari aja yang 1970. Nih, 1970 juga ada di paragraf 1 aja. Oke. Yang ketiga, kesenjangan kualitas tenaga kerja yang cukup besar tergambar dari disparitas angka produktivitas tenaga kerja. Produktivitas, cari nih, disparitas angka produktivitas. Nah, ini tuh ada di paragraf 2 aja, berarti enggak. ASEAN merupakan satu kawasan yang potensial untuk menarik aliran modal internasional. Nah, ini juga coba nih. Nah, ini nih. Dari sisi pendapatan per kapita terdapat variasi yang besar pada tingkat pendapatan per kapita dari negara-negara ASEAN. Nah, ini cuma penjelasan dari paragraf 1. Nah, berarti yang paling mungkin benar adalah yang E ya. Terdapat kesenjangan yang besar di ASEAN dalam hal pendapatan per kapita, produktivitas tenaga kerja, dan FDI. Jadi ini kayak udah menyimpulkan keseluruhan. Jadi benar nggak jawabannya yang E? Ya, benar ya. Yang E. Ingat ya, kalau simpulan itu adalah yang mencakup seluruh isi paragraf beserta tabel. Oke? Lanjut ya ke soal nomor 3.
Makna kata credo pada teks tersebut sejalan dengan kalimat. Nah, kita berarti cari langsung kata credo di paragraf ini. Ini ya, itulah credo milenial. Kita baca yang kalimat sebelumnya. Liburan kapan saja, di mana saja, aku liburan maka aku ada. Ini tuh perkataan Hasanuddin Ali, bahwa perilaku milenial ini salah satunya nih, liburan kapan saja, di mana saja, aku liburan maka aku ada. Itulah credo milenial. Traveling adalah kebutuhan primer untuk menunjukkan jati diri. Nah, kalau dalam kamus bahasa Indonesia, credo itu artinya adalah kepercayaan. Aku juga sebenarnya belum tahu, nah tapi ketika lihat kamus, itulah kepercayaan. Kita bisa tahu jawabannya, lihatnya gimana? Ini lihat aja kalimat sebelumnya. Di mana saja aku liburan maka aku ada. Maka aku ada gitu. Aku liburan maka aku ada. Maka itu adalah suatu pernyataan mengenai keyakinan kan? Maka aku ada gitu. Ketika liburan maka aku ada gitu. Itu adalah suatu keyakinan. Berarti kalau lihat dari opsi yang paling mendekati benar itu adalah yang mereka memiliki keyakinan bahwa solusi yang ditawarkan dapat mengatasi masalah tersebut, yaitu dengan liburan. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Ide pokok paragraf tersebut adalah ide pokok lagi nih. Jadi kayak apa sih topik yang dibicarain? Nah, ide pokok itu mirip gitu ya sama kayak gagasan utama, kalimat utama. Biasanya ada paragraf deduktif sama induktif ya. Kalau deduktif yang kalimat utamanya di awal, kalau induktif yang di akhir. Kalau campuran yang di awal dan di akhir. Nih, coba kita baca. Personal TNI dari Gugus Tempur Laut Komando Armada RI Kawasan Barat menangkap kapal Vietnam dengan muatan 2 palka penuh ikan di perairan Natuna. Kepala Dinas Penerangan Armabar mengatakan awalnya personal TNI sedang melaksanakan operasi Samakta. Nah, ini kayak penjelasannya ya. Coba lihat kalimat selanjutnya lagi. Personel TNI sempat memastikan apakah kapal berbendera Vietnam itu mengalami kerusakan atau tidak. Nah, ini juga masih penjelas dari yang kalimat 1. Berarti dengan gampangnya kita bisa mengatakan bahwa kalimat 1 ini adalah ide pokoknya, yaitu mengenai penangkapan kapal Vietnam. Jadi jawabannya yang D ya. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 5. Manakah di bawah ini yang menggambarkan hubungan di antara kedua pernyataan? Lalu kita lihat pernyataannya. Pernyataan 1 ini, pernyataan 2 ini, lihat opsinya. Oh, ternyata nanyain apakah ini penyebab akibat atau akibat penyebab atau bagaimana. Nah, kalau dilihat nih ya, perusahaan kereta api Indonesia membuka peluang instalasi toko retail di stasiun MRT. Jadi, KAI ini buka peluang instalasi. Lalu, jenis toko retail yang akan ada di stasiun MRT adalah toko makanan, pakaian, dan aksesoris. Nah, kira-kira ini sebab akibat nggak sih? Yang perlu dipahami adalah ini teman-teman, kata kuncinya, penyebab itu adalah masalah yang terjadi. Oke, jadi masalahnya gitu kalau penyebab. Kalau akibat itu adalah solusi atau aksi yang dilakukan. Ciri-ciri kalau misalnya mereka itu penyebab dan akibat itu adalah menggunakan kata hubung sehingga. Nah, coba kalau misalnya kita pakai sehingga. Perusahaan Kereta Api Indonesia membuka peluang instalasi toko retail di stasiun MRT sehingga jenis toko retail yang akan ada di stasiun MRT adalah toko makanan, pakaian, dan aksesoris. Kira-kira tepat nggak? Enggak ya, karena nih ya, di pernyataan 1 ini tuh kayak aksi juga loh. Aksi, berarti ini akibat. Yang kedua juga ini merupakan aksi. Aksinya gimana nih? Yang pernyataan 1 membuka peluang, yang pernyataan 2 akan ada. Nah, ini merupakan aksi ya keduanya. Nah, kalau misalnya kita cari penyebab lain, itu misalnya tentang pentingnya adanya toko retail. Kalau misalnya pernyataan, contoh misalnya, ini dihubungkan dengan yang pernyataan 2 ya, dengan penyebab tadi. Keberadaan toko retail di stasiun MRT dipandang penting sehingga jenis toko retailnya bla bla bla. Nah, ini sesuai nggak? Enggak. Karena pentingnya keberadaan toko retail itu nggak berhubungan langsung dengan jenis toko retail. Coba yang kedua. Keberadaan toko retail di stasiun MRT dipandang penting sehingga perusahaan kereta api membuka peluang. Nah, ini sesuai ya, karena ini penyebabnya gitu, penyebab utamanya. Nah, coba sih pernyataan 2-nya kita cari penyebab lain. Nah, misalnya, makanan dan pakaian adalah komoditas yang dianggap paling diminati masyarakat. Sehingga jenis toko retail yang akan dibuka adalah toko makanan, pakaian, dan aksesoris. Nah, ini sesuai. Berarti penyebabnya itu berbeda antara pernyataan 1 dan pernyataan 2.
Jadi yang paling tepat itu adalah yang mana? Coba. Yang A ya, pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari dua penyebab yang tidak saling berhubungan. Oke, ini udah paling tepat. Oke, lanjut ke soal nomor 6. Ini sebenarnya soal yang aku suka gitu ya, karena itu kayak ngegambarin nalar banget, oke? Nah, ini kita baca. Tino, Rudi, Iwan, Ucok, Ayok, Nono, Alif, dan Sam makan bersama di sebuah warung yang menjual soto dan sate. Oke, coba bayangin. Ini ada 4, 5, 6, 7, 8 orang. Dia makan soto dan sate di sebuah warung. Mereka makan di meja bujur sangkar kotak ya, di mana setiap sisi diisi oleh 2 orang. 3 orang dari mereka memesan sate dan tidak duduk bersebelahan. Tino memesan soto dan duduk berseberangan dengan Alif yang memesan sate. Ucok dan Ayok duduk di antara Iwan dan Alif. Rudi duduk di antara Iwan dan Tino. Nono yang memesan sate demikian pula dengan tepat yang duduk di seberangnya. Siapakah yang duduk di seberang Nono? Nah, ini harus digambar ya, karena nggak bisa kayak langsung, oh ya ini sini gitu, kecuali emang dia jenius banget, oke? Kata kunci utamanya ini ya, kita buat kayak lebih mudah aja. Berarti ini Tino, R-nya Rudi, I-nya Iwan, U-nya Ucok, I-nya Ayok, N-nya Nono, Al-nya Alif, S-nya Sam. Nah, ini aku misalnya sate itu 1, terus soto itu 2. Nah, terus ini 3 orang itu makan sate dan enggak duduk bersebelahan. Oke, jadi ini ingat, ini kata kuncinya. Nah, coba kita gambarin. Ini mejanya bujur sangkar, terus ada 2 orang di setiap sisi. Oke, karena kan 8 orang ya. Nah, terus kita langsung aja masuk ke pernyataan pertama. Tino memesan soto dan duduk berseberangan dengan Alif. Nah, coba kita simpan aja Tino, random aja. Misal, aku pengen di sini deh. Tino, dia mesen soto. Berarti Tino itu soto kan 2 ya. Nah, terus Alif itu mesan sate. Berarti Al 1. Oke, berseberangan ya. Ucok dan Ayok duduk di antara Iwan dan Alif. Ucok Ayok, Iwan Alif. Oke, berarti antara Ucok Ayok bisa di sini nih, karena misalnya Iwan bisa ditempatin di sini karena Alif di sini kan, di antara Iwan dan Alif. Kalau misalnya Ucok Ayok di sini, Iwannya di mana? Ini padahal udah diisi gitu. Oke, jadi paling tepat di sini sama di sini. Terserah mau Ucoknya di mana, Ayoknya di mana, pokoknya di sini Ucok dan Ayok. Oke. Ini misalnya Ayok, ini Ucok. Oke, berarti di sini Iwan ya, udah pasti ya. Oke, Iwannya dia makan sate. Oke, udah ya. Terus Rudi duduk di antara Iwan dan Tino. Nah, ini gampang, berarti udah ada Iwan, udah ada Tino, berarti Rudi di sini ya. Oke, kebayang? Nono memesan sate, demikian pula dengan teman yang duduk tepat di seberangnya. Nono memesan sate. Nah, sedangkan di sini kan tinggal isi 2 nih. Terus yang mesen sate itu si Iwan di sini kan. Berarti Nono pasti di seberangnya. Nah, karena ini si A itu siapa? Ayok tuh nggak tahu gitu, dia mesen sate atau soto. Berarti di sini adalah Nono. Nah, sisanya adalah si Sam. Berarti yang berada tepat di seberang si Nono itu adalah Iwan. Oke, gampang ya? Iwan. Oke, nomor 7. Di penalaran umum itu biasanya ada juga soal-soal matematika super dasar gitu, teman-teman. Jadi, ini kerjain aja. Nih, 5,65 kurangi bla 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 sama dengan. Nah, ini cara cepatnya adalah perhatikan pengurangan dan pertambahan. Nah, ini ya. Kurang, kurang, kurang. Tambah, tambah, tambah. Nah, berarti kayak zigzag gitu kan. Kurang, tambah, kurang, tambah. Terus lihat angkanya. Yang paling gampang itulah selesaikan yang mudah dahulu, atau cari angka sejenis, kayaknya 5 sama 5, 4 sama 4, 3 sama 3, 2 sama 2. Nah, berarti gampangnya gini, kita dalam kurungin aja nih. Oke, kebayang ya? Terus kita selesain aja deh. 5,65 kurang 5,55, 0,1. 4,55 kurang 4,45 sama 0,1, dan juga 0,1 dan juga 0,1. Terus tinggal ditambahin semuanya, jadinya adalah 0,4. 0,4 itu berapa? 4/10. 4/10 itu berapa? Kecilin lagi menjadi 2/5. Jawabannya yang A. Gampang banget kan? Oke, bilangan yang lebih kecil dari sekian adalah, kita lihat opsi. Sebenarnya kalau soal kayak gini, ini kita nggak harus tahu banget gitu sih angka yang ada di
Soalnya, kita cari aja angka yang terkecil karena di sini state-nya adalah bilangan yang lebih kecil dari. Berarti cari aja angka terkecil dari poin A sampai E. Oke. Jadi fokus ke opsi yang terkecil. Kira-kira kayak gimana jawabannya? Ini udah aku cari. Cara gampangnya adalah tinggal di coret-coret aja. Ini kayak misalnya 0,33 kali 10 per 9. Coba ya kita ganti dulu. Oke. Ini bisa dicoret sama ini, itu tuh sekitar 0,36. Kan kayak 30 bagi 9 itu kan 3 komanya ya. Nah, pasnya itu adalah 3,6. Terus dikali 10 jadi 0,36. Oke. Terus ini 0,44 bagi 16. 40 bagi 16 kan 4 koma gitu ya. 4 koma berapa? Oh, enggak. 40 bagi 16 itu 0,41. Terus ini 0,55 bagi 10 itu sekitar 5,5. Oke, 5,5 kali 9, 0,495. Terus ini 0,44 bagi 20. Ini hasilnya 0,42 dan ini hasilnya yang terakhir 0,33 bagi 18 itu sekitar 2 komaan. 2 kali 17 berarti 0,34. Nah, berarti yang paling kecil adalah yang 0,34 ya, yang E. Kalau misalnya kamu kepo sama si soalnya, ini kerjain dulu yang pengalinya. 10 bagi 17 kayak 100 bagi 17 kayak 0,5 gitu ya, 0,5 sekian gitu. 0,5 kali 20 itu kan sekitar 0,1 gitu. Nah, tepatnya itu 0,12 ditambah 6 per 25. 600 aja bagi 25 berapa? 24, berarti 0,24. Nah, 0,24 tambah 0,12, 0,36. Nah, jadi jawabannya yang lebih kecil dari 0,36, yang E, bener ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Ini gampang sih. Akar 200 min 56, ini masih dalam akarnya ya maksudnya. Dibagi 0,5. Ya udah kita selesaiin dulu aja dalam akarnya. Berarti 200 min 56 bagi 0,5, berarti akar 144 bagi 0,5. Akar 144 itu berapa? 12. 12 bagi 1 per 2. Jangan langsung 12 bagi 2 ya, karena ini 12 bagi 1 per 2. Berarti kita kali aja 12 kali 2 per 1. Jadi jawabannya yang 24. Jadi bukan 6 ya, ini pasti banyak yang kecoh. Jawabannya yang D, 24. Nah, so gitu aja untuk PU part 2-nya. Semoga kamu ngerti. Dan kalau misalnya ada yang kurang paham, tanyain aja di kolom komentar. Good luck untuk UTBK dan SBMPTN-nya. Sekitar 20 hari lagi. Semangat, guys! Aku selalu mendukungmu dan semoga lolos di SBMPTN 2020.